Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkan pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Di bait Allah, tatkala Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mendengarkan kisah seorang janda miskin yang memberi persembahan dari semua yang ia miliki. Berbeda dengan orang kaya yang dapat saja memberi dari kekayaannya tanpa adanya pengorbanan. Ia memberi dari kelimpahannya. Penulis Injil mau mengungkapkan bahwa persembahan ataupun pemberian, baik materi dan yang lainnya, dari seseorang tidak dilihat berdasarkan jumlah, namun berdasarkan pengorbanan, pengabdian, dan kasih yang tulus di dalamnya. Saudaraku yang tercinta, persembahan ataupun pemberian seseorang ditentukan bukan oleh jumlah yang diberikan, tapi seberapa besar pengorbanan yang terlihat dalam persembahan itu. Berbagai bentuk pemberian, dan tidak selalu harus memberi dalam bentuk uang atau materi yang berwujud nyata. Setiap orang pasti mampu memberi. Jika umat Tuhan berkekurangan, maka berilah apa yang dimiliki, entah itu kebaikan hati untuk selalu mau menolong jika dibutuhkan, memberi tenaga, waktu, perhatian, dan bakat-bakat yang lainnya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, janda miskin yang tidak disebut namanya ini memberi persembahan tanpa alasan. Meskipun janda dan miskin, tapi masih saja mau memberi persembahan. Bahkan persembahan yang amat besar, lebih besar dari pemberian orang-orang kaya, yaitu dari kekurangannya. Lukas sengaja menempatkan cerita persembahan janda miskin ini di antara cerita tentang ahli Taurat dan orang-orang di bait Allah. Bagi ahli-ahli Taurat dalam perikop sebelumnya, mereka memanfaatkan agama bagi kemuliaan dirinya. Tidak ada ukuran yang jelas antara kemiskinan dan kekayaan. Yang jelas mereka semua tetap memasukkan persembahan itu ke dalam peti persembahan. Yesus hari ini mengajak kita untuk merenungkannya, motivasi kita dalam memberi. Ketika dalam kelimpahan, motivasi yang hendaknya kita bangun saat memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan adalah pengorbanan diri,
Dan ketika dalam kekurangan, motivasi yang dibangun adalah juga pengorbanan diri. Seluruh pengorbanan diri itu dilandasi dengan cinta kita pada Allah dan sesama. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, segala bentuk persembahan yang lain biasanya akan mengalir dari persembahan diri kita, asal kita memberi dengan ketulusan hati. Setiap orang dapat memberikan persembahan dalam bentuk apapun. Ada yang memang dikaruniai rezeki banyak, ia dapat mempersembahkan itu semua untuk karya pelayanan gereja. Namun ada juga orang yang mempersembahkan keahliannya, mempersembahkan waktunya dan bentuk-bentuk lainnya. Semua itu akan berkenan kepada Tuhan bila mengalir dari hati yang tulus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, persembahan yang sesungguhnya bagi Tuhan adalah mereka yang memberi dari kekurangan, bahkan memberikan seluruh dirinya. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan apa yang diberi umatnya dari kekurangannya. Sebab Tuhan tahu setiap niat dan apa saja yang ada di hati umatnya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Semoga kita dapat belajar dari janda miskin itu untuk lebih mampu memberi yang terbaik bagi Tuhan dan sesama yang membutuhkan bantuan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, ajari kami untuk memandang banyak hal dengan pandangan kasih seorang janda yang memasukkan seluruh harta yang ia miliki ke dalam peti. Bantulah kami untuk bersikap murah hati dan tulus kepada siapa saja, untuk berani peduli pada sesama tanpa mengharapkan balasan sepadan. Semoga kami tidak takut untuk dicap sebagai orang yang murah hati tanpa alasan, sebab kami ingin meneladani kemurahan hati-Mu yang jauh lebih besar bagi umat-Mu. Doa ini kami haturkan kepadamu ya Tuhan, sebab Engkaulah penyelamat kami kini dan untuk sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.